Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Abdul Basit. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk memenuhi nilai perkuliahan saya. Jadi, dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada umumnya sebagai sebuah upaya pemberian perlindungan hukum dengan mendasarkan segala tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan disediakan upaya hukum bagi warga atau masyarakat yang dirugikan kepentingannya oleh pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam sebuah undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini menjamin perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28 huruf F, dan pasal 28 huruf I ayat 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan menjadi subjek. Subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin pada tanggal 17 Oktober 2014 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292. Dan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini menjelaskan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan atau konflik sosial. Penundaan tersebut dapat dilakukan berdasarkan permintaan pejabat pemerintahan terkait atau putusan pengadilan. Namun demikian, keputusan yang sudah ditetapkan dapat dilakukan perubahan, pembatalan, atau pencabutan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan dasar pembuatan keputusan, dan atau fakta baru. Yang kedua, pembatalan dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan atau substansi dengan selanjutnya harus ditetapkan keputusan yang baru, yang mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB. Pembatalan dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pembatalan. Pembatalan wajib diumumkan melalui media massa jika keputusan menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya, keputusan dapat dilakukan pencabutan hanya apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan atau substansi. Baik teman-teman, cukup sampai di sini pertemuan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan untuk kritik dan saran tolong sampaikan pada kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kritik dan saran tolong mungkin itu saja yang hanya jam 2 guys.